Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Fahmawati dengan NIM 32121919005 dari Kimia FSI Unjani. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan dan pemutusan ikatan kovalen pada senyawa hidrokarbon dari mata kuliah Kimia Organik Fisik. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama dua elektron oleh dua atom. Sebagai contoh yaitu ikatan antara atom H pada senyawa H2. Di sini, senyawa tersebut menggunakan pemakaian bersama pasangan elektron, di mana atom H memiliki satu elektron dan atom H yang lain memiliki satu elektron, sehingga saling berikatan memenuhi aturan suplet, sehingga terbentuklah senyawa H2. Untuk menggambarkan ikatan kovalen digunakan struktur Lewis. Struktur Lewis sendiri merupakan penggambaran ikatan kovalen yang menggunakan lambang titik Lewis di mana pasangan-pasangan ikatan elektron dinyatakan dengan satu garis atau sepasang titik yang diletakkan di antara kedua atom dan pasangan elektron bebas dinyatakan dengan titik pada masing-masing atom. Pasangan elektron bebas sendiri atau lone pair merupakan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen. Struktur Lewis ditunjukkan hanya dengan elektron valensi saja. Elektron valensi sendiri merupakan elektron pada kulit terluar suatu atom. Sebagai contoh, ada senyawa fluorin atau F2 yang memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p5. Atom F sendiri memiliki nomor atom 9, yang berarti memiliki 9 elektron. Sedangkan pada konfigurasi elektronnya terdapat 1s2, 2s2, dan 2p5, yang menunjukkan bahwa elektron valensinya hanya pada 2s2, 2p5, yaitu 7 elektron. Elektron pada orbital 1s tidak terlibat dalam pembentukan ikatan, karena tingkat energinya rendah dan lebih banyak berada di dekat inti. Sehingga hanya digunakan orbital 2s dan 2p. Dari ketujuh elektron valensi yang dimiliki F, hanya satu elektron yang tidak berpasangan, sehingga pembentukan molekul F2 dapat dilihat sebagai berikut. Di mana terbentuk senyawa F2 yang menggunakan bersama pasangan elektron, sehingga terpenuhilah aturan oktet. Jenis-jenis ikatan kovalen yaitu ada ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Ikatan tunggal atau single bond merupakan ikatan kovalen di mana dua atom yang berikatan melalui sepasang elektron. Sedangkan ikatan rangkap atau multiple bond merupakan ikatan yang terbentuk jika dua atom menggunakan dua atau lebih pasangan elektron secara bersama-sama. Ikatan rangkap sendiri terbagi menjadi ikatan rangkap 2 atau double bond dan ikatan rangkap 3 atau triple bond.
Ikatan rangkap 2 merupakan ikatan antara dua atom yang menggunakan bersama dua pasang elektron. Sedangkan ikatan rangkap 3 merupakan ikatan di mana dua atom menggunakan bersama tiga pasang elektron. Contoh untuk ikatan tunggal atau single bond adalah senyawa H2. Sedangkan contoh untuk ikatan rangkap 2 yaitu senyawa N2. Dan contoh untuk ikatan rangkap 3 yaitu asetilen. Selanjutnya kita akan membahas pembentukan ikatan tunggal rangkap 2, rangkap 3 pada senyawa hidrokarbon. Pembentukan ikatan kovalen tunggal pada senyawa hidrokarbon melibatkan hibridasi sp3. Sebagai contoh dapat digambarkan molekul CH4. Pada keadaan dasar, atom karbon memiliki dua elektron tak berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk dua ikatan. Nah, untuk menjelaskan ikatan dalam CH4, maka kita melakukan eksitasi orbital dari keadaan dasar, di mana mengeksitasikan satu elektron dari orbital 2s ke orbital 2p. Sekarang terdapat 4 elektron tak berpasangan pada atom C yang dapat membentuk 4 ikatan CH. Dalam keadaan hibridanya, ikatan pada senyawa CH4 orbitalnya menggunakan orbital hibrida sp3, sehingga masing-masing orbital atom C dapat berikatan dengan orbital 1s dari atom H, sehingga terbentuklah senyawa CH4. Untuk pembentukan ikatan kovalen tunggal antar atom C dapat digambarkan pada ikatan dalam etana, di mana orbital sp3 karbon yang satu saling tumpang tindih dengan orbital sp3 karbon yang lain, sehingga terbentuklah ikatan sigma sp3-sp3 dan membentuk senyawa ikatan C, ikatan tunggal CC. Selanjutnya, kita akan membahas pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa hidrokarbon. Pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 ini dapat digambarkan dalam pembentukan ikatan dalam senyawa etilen atau C2H4 yang memiliki ikatan rangkap 2 antar atom C. Kita mengasumsikan bahwa setiap atom karbon terhibridasi sp2, di mana hibridasi sp2 atom karbon orbital 2s bercampur dengan hanya 2 orbital 2p untuk membentuk 3 orbital hibrida sp2 yang setara. Proses ini menyisakan satu elektron pada orbital tidak terhibridasi, yaitu orbital 2pz.
Pada ikatan dalam senyawa C2H4 terdapat dua jenis ikatan kovalen. Yang pertama adalah ikatan sigma, yaitu ikatan kovalen yang terbentuk akibat tumpang tindih orbital-orbital ujung ke ujung dengan kerapatan elektron yang terkonsentrasi di antara inti atom yang berikatan. Dan jenis kedua yaitu ikatan pi, yang didefinisikan sebagai ikatan kovalen yang terbentuk akibat tumpang tindih orbital-orbital secara menyamping dengan kerapatan elektron yang terkonsentrasi di atas dan di bawah bidang inti. Pada gambar A, tampak atas dari ikatan sigma antara atom karbon dan atom hidrogen. Semua atom terletak pada bidang yang sama. Pada gambar B, tampak samping memperlihatkan bagaimana dua orbital 2pz pada dua atom karbon saling tumpang tindih yang mengarah pada pembentukan ikatan pi. Sehingga didapat hasil akhir ikatan sigma dan ikatan pi dalam etilen. Sehingga terbentuklah ikatan dalam etilena C2H4 dengan hibridasi sp2 yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya ada pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 pada senyawa hidrokarbon. Digambarkan dengan contoh molekul asetilen C2H2 yang mengandung ikatan rangkap 3 karbon-karbon. Karena molekul tersebut linear, kita dapat menjelaskan geometrinya dan ikatannya dengan mengasumsikan bahwa setiap atom C terhibridasi sp. Hibridasi sp atom karbon, orbital 2s bercampur dengan hanya satu orbital 2p untuk membentuk dua orbital hibrida sp. Proses ini menyisakan masing-masing sebuah elektron dalam kedua orbital 2p yang tidak terhibridasi, yaitu orbital 2py dan 2pz. Pada gambar yang ditampilkan, kedua orbital hibrida sp pada setiap atom C membentuk satu ikatan sigma dengan orbital 1s hidrogen dan ikatan tumpang tindih secara menyamping orbital dan ikatan sigma lain dengan atom C lainnya. Dapat ditunjukkan pada gambar A. Sedangkan dua ikatan pi terbentuk akibat tumpang tindih secara menyamping orbital 2py dan 2pz yang tidak terhibridasi. Digambarkan pada gambar B. Sehingga terbentuklah ikatan rangkap 3 karbon-karbon tersusun atas satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Sehingga pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 pada senyawa hidrokarbon memiliki hibridasi sp. Selanjutnya kita akan membahas pemutusan ikatan kovalen pada senyawa hidrokarbon. Pemutusan ikatan kovalen pada senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemutusan heterolitik dan pemutusan homolitik. Pemutusan heterolitik suatu pemutusan yang menghasilkan ion-ion. Pemutusan heterolitik atau pemecahan heterolisis merupakan pembelahan ikatan kovalen dengan salah satu pecahan mengambil kedua elektron, sedangkan yang lainnya tidak mendapat elektron. Hasilnya adalah dua buah partikel yang bermuatan. Hasil pemecahan heterolisis adalah dua buah ion, yaitu anion dan kation. Lalu yang kedua, pemutusan homolitik
atau pemecahan homolisis, yaitu pembelahan ikatan kovalen antara dua atom terjadi dengan cara yang memungkinkan setiap atom mempertahankan satu elektron masing-masing. Pemecahan ini simetris dan mengarah pada pembentukan atom atau kelompok atom yang memiliki elektron tidak berpasangan, yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini dilambangkan dengan menempatkan titik di atas lambang atom atau kelompok atom. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.